Saya taat dengan hukum, patuh dengan hukum. Tapi saya dianiaya dengan singkong saya yang sudah 3 panen, nggak bisa dianulir lagi. Apa ini kerjaan ini? PT Budi Dharma Godam Perkasa melakukan pembebasan lahan seluas 72 hektar yang berlokasi di Kecamatan Blambangan, Rabu 22 Juli. Rifki Jauhari mewakili masyarakat Blambangan menyesalkan eksekusi lahan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan mengingat gugatan perdata sedang dalam proses persidangan. Kuasa hukum dari pihak masyarakat Suryanto SH.MH menyayangkan proses pembebasan lahan yang tidak dihadiri oleh pihak pengadilan dan juga manajer perusahaan sehingga terkesan dipaksakan. Saat disinggung soal ganti rugi tanam tumbuh, Sanusi sebagai koordinator keamanan menandaskan pihak perusahaan tidak ada ganti rugi tanam tumbuh. Di sini kami hanya melakukan pembebasan lahan. Kami tidak akan tinggal diam, ya kan? Ya, kami akan bongkar semuanya, ya kan, tentang Budi Dharma Godam Perkasa ini. Kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa terjadi penipuan 2002. Ya Pak, ya. Kalau saya nggak ketemu mereka, sampaikan ini Pak. Nanti kita sampaikan. Ya, sampaikan. Nah, ini luas 72 hektar Pak. Perusahaan berdasarkan ya kan hasil tindak pidana ringan sidang kemarin bahwa Adin Hamid bersalah, tapi bukan harus menyerahkan objek perkara sebetulnya, ya kan? Tapi dipaksakan oleh pihak perusahaan untuk mengeksekusi ini, mengerahkan kekuatan full dengan bapak-bapak polisi kami ini. Terkait polemik ini, PT Godam Jaya sengketa dengan siapa ini? Dengan Adinin Hamid. Dengan Adinin Hamid. Dan warga Pak ya? Karena, ya Pak, saya ceritakan, ya kenapa jadi bermasalah dengan Adinin Hamid. Pada saat tahun 2002 dulu terjadi pembebasan lah, kompensasi, ya kan, yang dilakukan oleh Budi Dharma Godam Perkasa, dan berita acaranya ada di pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2002, tanggal 30 Desember. Ya. Itu 1,5 miliar Pak. Ternyata didistribusikan ke masyarakat 290 orang, 245 warga Blambangan dan 45 warga Pagar. Ini uangnya nggak nyampe Pak, bukan 1,5 miliar, tapi 900 sekian juta, 600 juta hilang, masyarakat ditipu, ya, masyarakat Blambangan Pagar ini ditipu, uang itu tidak masuk ke masyarakat Blambangan Pagar. Nah, kemudian ada 10 orang, nah, yang tidak mau terima ganti rugi itu karena tidak sesuai dengan setelah dipresentasi dari 1,5 miliar harusnya 1.100.000 per hektar, itu diberikan mereka 340.000 per hektar. Nggak mau terima. Nah, nggak mau terima, mereka nuntut Adinin Hamid karena pada saat itu dia adalah ketua tim advokasi tanah. Terus diganti rugi. Adinin Hamid menghubungi pihak terkait termasuk Iskandar Mirza dan Pak Dadang. Udah selesaikan Dinda, ya kan, biar suasana kondusif. Karena pada saat itu pendistribusian kompensasi akan dilaksanakan, diselesaikan oleh Adinin Hamid. Ini bicara ini Pak, ada bukti, kwitansinya ada semua sama Adinin Hamid. Saya sudah melihat kasat mata saya. Lantas tanah 72 orang ini, ya kan, Adinin mau menagih ke perusahaan. Ternyata dipimpongkan mereka dari minggu depan, bulan depan, minggu depan, sampai akhirnya diselesaikan Pemda Lampung Utara oleh tim 9 yang diketuai oleh Yuzar ya, Paslon 1. Tidak juga ketemu kesepakatan. Maka jalan terakhir kita, dia Adinin Hamid mengambil lahan ini, gitu. Lahan ini dari 2016 Pak, dikuasai dia dan sudah mereka lakukan tuntutan ke Polda, sampai ini baru ditindaklanjuti. Ada keputusan Tipiring kemarin, dia bersalah, dia kena denda 500.000 dan subsidi 3 bulan. Lantas sudah dibayar denda, ya kan? Nah, tindak pidananya kita melakukan upaya perdata. Perdata sudah 2 kali sidang Pak. Kemarin sidang pertama pihak perusahaan nggak datang. Yang kedua kemarin terjadi proses negosiasi difasilitasi oleh Ketua Pengadilan Negeri langsung, Ibu Pipi. Nah, ini kan proses hukum lagi berjalan. Kenapa dipaksakan harus ini dikuasai mereka? Mengerahkan kekuatan maksimal seperti ini. Kami dari pihak perusahaan, saya selaku kepala keamanan di sini, koordinator keamanan Godam, menyarankan kalau memang ada persoalan hukum silakan urus ke pimpinan kami. Kami hanya melaksanakan tugas, melaksanakan perintah untuk melaksanakan eksekusi ini. Ini nggak ada kaitan. Kalau masalah hukum kami nggak ngerti masalah itu, silakan pimpinan kami ada. Jumlah tanah yang dieksekusi berapa? 72 hektar.
tindak lanjut ke depannya Pak setelah ini dieksekusi? Apakah akan ada mediasi mungkin dengan masyarakat? Ya besar kemungkinan untuk dari perusahaan langsung akan ditanam areal ini. Tapi kita tidak tahu nanti Pak Rifki Jawari mungkin akan berhadapan dulu dengan pimpinan kami apa negosiasinya nanti. Terkait tanam tumbuh yang ada di atas lahan, apa ada ganti rugi atau enggak Pak dari pihak perusahaan? Untuk sementara nggak ada kami dengar berita begitu karena pimpinan kami yang lebih tahu. Jadi simpulnya memang tidak ada ya ganti rugi untuk tanam tumbuhnya? Nggak ada. Artinya nggak ada pembahasan itu. Saya taat dengan hukum, patuh dengan hukum. Tapi saya dianiaya dengan singkong saya yang sudah 3 panen nggak bisa dianulir lagi. Apa ini kerjaan ini? Kerjaan apa ini? Singkongnya sudah umur kayak gini, siapa panen mau apa ada orang? Dalam hal ini kita punya bupati, lindungilah kami masyarakat ini. Kalau mau dibiarkan saja dengan begini, ya kami pun juga siap terima. Kalau ini sudah keputusan pemerintah, keputusan yang berwajib, kami ikut. Tapi insya Allah semua mereka akan sadar bahwa saya menderita dengan kebun singkong saya yang luasan sekitar 5 hektar. Ini bukan tumbuh dari bibit dari langit dapat ditanam ini, Pak. Jadi tolong saya, dibantu saya, Pak. Dengan apapun alihnya tolong dibantu saya. Luasan lahan saya ini lebih kurang 6 hektar. Saya tanam singkong ini dana dapat ngutang. Sudah usia berapa bulan, Pak? Bukan. Sekarang ini usia sekitar 7 bulan. Panen sudah dikatakan kategori sudah bisa dimasukkan panen lah. Kalau memang kira-kira saya bisa dibernego tadinya oleh mereka pihak perusahaan. Tapi ini yang terjadi. Digusur dengan tanpa syarat begini. Ini namanya sudah saya diperkosa, saya dibunuh dengan sendirinya. Teraniaya. Ya inilah saya petani yang teraniaya. Mereka mempergunakan kekuatan-kekuatan. Monggo silakan. Saya orang kecil. Saya tidak punya kekuatan. Tapi yakin saja dunia ini di atas langit ada langit dan ada azabnya dengan pekerjaan-pekerjaan begini. Hak petani yang mereka abrak-abrik ini. Iya, saya dapat informasi dari klien kami ya Pak Ademin dan kawan-kawan tadi pagi bahwa ada kabar di lokasi yang sedang kami perkarakan ya di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan nomor perkara 6 PDT ya KBTM bahwa ada eksekusi atau semacam penggusuran seperti itu. Kami kaget. Kami mau klarifikasi ke pihak pimpinan Kodam. Tadi saya sudah ke kantor, kami berdua, yaitu kuasa hukum dari Pak Ademin, CS. Tetapi beliau kosong, katanya di lapangan. Dan kami susul ke lapangan, ternyata di sini tidak ada. Saya sebenarnya hanya ingin tahu apa pertimbangan dasar hukum PT Kodam untuk memaksakan pada hari ini harus dikosongkan. Karena upaya hukum kita tetap masih jalan di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Jadi saya berharap PT Kodam harus bisa menjelaskan bila perlu hadir dengan kami menjelaskan bahwa dasar hukum dan pertimbangannya seperti apa. Nah, tetapi sampai hari ini kami tadi sudah ke kantor, sudah beritahu kami sudah kesini nggak ketemu, ya kita tunggu. Kalau memang harus selesai kami nggak ketemu, kami akan pikirkan upaya hukum lainnya. Jangan kami pertanyakan masalah kegiatan pada siang hari ini. Gugatan pidana itu belum ada kelanjutan karena ini masih tahap mediasi. Cuma ini mungkin berkaitan dengan Cibiring kemarin. Iya. Memutuskan bahwa Ademin salah lokasi kan. Tapi dalam Cibiring itu tidak ada kosongan lahan, kosongan. Kali ini jelas ya. Ini ada syaratnya. Selangkah hukum tentunya saya lihat perkembangan pada dasar PT Kodam melakukan kegiatan pada hari ini karena memang lahan yang diklaim tertera di HGU nomor 25 tahun 2005 itu cacat hukum menurut kami dan lagi kita perkarakan di Pengadilan Negeri. Ya, jadi justru kalau pihak manajemen atau pimpinan PT Kodam tidak hadir di dalam kegiatan ini kami pertanyakan kenapa malah dari pihak keamanan semuanya di sini. Jadi seolah-olah pihak keamanan yang mengeksekusi. Nah ini yang perlu diklarifikasi karena sampai hari ini pihak Kodam memang tidak muncul. Jadi itu yang kami pertanyakan dan sama-sama kita mohon bantuan rekan-rekan semuanya. Dan masalah ini karena ini kaitan dengan masyarakat, perusahaan ini kalau bisa kita sama-sama kita awasi bersama lah demi tegaknya hak-hak masyarakat kita. Karena kalau dirunut ini juga bukan hak milik, mereka hak guna usaha yang kaitan ini HPL-nya Pemda dan imigrasi yang sebenarnya untuk kemampuan masyarakat. Bahkan ada aturan perusahaan yang undang-undang yang baru ini 20% harus diplasmakan pada masyarakat. Tapi nyatanya sampai hari ini perusahaan belum melaksanakan. Tapi semua tadi sudah saya sampaikan nanti rencana kami kuasa hukum dan teman-teman ini akan menyampaikan surat ke DPRD Kabupaten Utara sebagai perwakilan masyarakat tentunya untuk
mengawasi dan memanggil pihak-pihak terkait. Jadi yang beberapa waktu lalu itu putusan yang keluar dari sini putusan pidana di piringnya. Jadi itu yang paling krusial amarnya itu memerintahkan untuk membayar rendah. Cukup di situ saja, biar rendah ya Rp500.000 ya. Jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaan Bapak, ini gimana Pak? Ada kejadian pembebasan lahan dan selainnya itu ya. Nah itu sebenarnya bukan bukan tindakan dari pengadilan dan bukan atas dasar putusan pengadilan, karena putusan pengadilan yang pidana itu hanya menghukum si terdakwa atau pelanggar ya kalau di piring ini sejumlah Rp500.000. Kewenangan kami menjaga amar putusan ya. Kalau amarnya bilang denda Rp500.000 ya itu aja. Pelaksanaannya yang melaksanakan dari pihak kepolisian itu dapat kuasa dari kejaksaan. Udah. Kalau misalnya PT Godam melaksanakan itu sebenarnya itu tanggung jawab pribadi PT Godam ya. Kalau karena dalam amar tidak ada perintah demikian gitu ya. Dari Lampung Utara, Agus Rahmat Suhada melaporkan.